korupsi, memasukkan buku atau data khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Betung Tekino Jambi tahun 2004 berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 17 Februari 2025 dengan nomor PRIM 242. Berdasarkan dari surat perintah penyidikan itu, kami telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi, telah memeriksa 2 orang ahli, telah melakukan penyitaan dan penggeledahan di beberapa tempat dan mendapatkan dokumen serta alat bukti elektronik. Ini saya jelaskan teman-teman media terkait dengan penyidikan ini. Ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat bahwasanya ada pembangunan proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Palembang Jambi. Nah, khusus trase antara tol Betung Tekino Jambi, ya kan? Itu program pembangunan itu sebenarnya kalau berdasarkan dari keterangan dari pihak kontraktor dalam hal ini Utama Karya, itu adalah programnya sejak tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol Sumatera. Penetapan tol pertama itu tahun 2019. Perlu diingat, itu oleh Bupati tahun 2019. Bupati Muba pada saat itu 2019, lalu terjadi penggeseran trase tol kedua yang Mespera ini ya. Nah, pada penetapan tol yang pertama, trase pertama, dia masuk kawasan Nagihu PT Sindi yang direktur utamanya adalah HA pengusaha, ya. Lalu dia mengusulkan menyanggah untuk perubahan. Mau tahu beli kita perubahan, minta gugatan PTN, ya kan? Perubahan karena di situ ada tambang PT Sindi dan juga itu adalah perkebunan dia. Dia minta diubah di trase yang lain. Lalu ditetapkanlah penetapan trase tol yang kedua, ya kan, di tahun 2024. Akan jadi masuk sini nih, jadi mubah, ya kan? Nah, penetapan kedua ini itu lebih luas mengenai trase, ya kan, lebih luas, dan itu berdasarkan dari hasil penyidikan, ya kan, ada 2 bidang tanah yang dibuat surat pengakuan penguasaan fisik oleh HA selaku direktur PT Sindi. Dia mengakui dia sebagai pemilik tanah itu. Ada 4 bidang tanah yang dikuasainya. Lalu tim penyidik Kejari Muba melakukan pengecekan di lapangan bersama dengan ahli BPN, melakukan overlay pakai drone. Rupanya di sana ditemukan 900 hektar lebih itu kawasan tanah negara, bukan milik PT Sindi. Seperti itu. Ini diperkuat dari pernyataan surat dari BPN Muba. Nah, lalu peristiwa pidananya, ya kan? PT Sindi HA ngotot, ya, ini bonusnya nih. Dia mengotot untuk minta penggantian kerugian tanah tersebut, ya kan? Lalu dia mengajukan sanggah pertama, ya kan, dengan menampilkan bukti SHM kepemilikan di area lain, di area sini, dengan melibatkan penetapan tersangka kedua adalah MA yang dulu adalah pegawai BPN Muba, pernah sebagai kasir pengukuran. Nah, dia inilah yang orang yang dipercaya untuk mengurus surat penguasaan fisik tersebut. Nah, lalu pada saat diajukan lagi ke BPN Muba, dikatakan itu bukti dokumennya itu tidak benar terhadap alasan itu.
lalu dipaksakan lagi berusaha untuk bagaimana mendapatkan uang. Kalau bahasa saya sih bagaimana untuk merampok duit negara ini, mengambil duit negara ini, ya, dengan cara dia membuat surat penguasaan fisik. Siapa yang membuat konsepnya adalah MA, mantan pegawai BPN. Lalu dia menyuruh orang-orang SMB, dan di situ dia melibatkan, meminta juga ada terlibatan salah satu pejabat di PMK yang hari ini kami panggil tidak hadir sebagai saksi. Dengan alasan dari pengacaranya datang sedang dirawat di rumah sakit Jakarta. Dan juga ada ada arahan dari pejabat tersebut kepada Kades dan Kadus untuk supaya tanda tangan saja itu. Padahal ia mengetahui itu bukan tanah milik SMB, tapi itu adalah tanah milik negara yang dulu adalah merupakan kawasan hutan. Nah, maka berdasarkan dari hasil penyidikan tersebut, beberapa dokumen dan alat bukti, penyidik Kejari Mubah menetapkan dulu hari ini 2 orang tersangka, yaitu HA selaku Direktur PT SMB berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 3 garis L.6.16 FD103/2004 tanggal 6 Maret 2025. Lalu kedua AM selaku pihak yang mengurus kelengkapan dokumen orang mantan pegawai BPN juga, ya kan, untuk mengurusi dokumen-dokumen yang untuk diklaim seakan-akan itu punyanya PT SMB, ya kan, supaya mendapat ganti rugi. Nah, disinilah kejaksaan itu hadir. Bagaimana mencegah supaya korupsi itu belum mendarati tidak jebol dari orang-orang mafia-mafia tanah yang ingin memanfaatkan program-program penggantian lahan tol. Padahal ini perkara ini padahal pengadaannya sudah terlalu lama, selalu dipercepat, bisa cepat dengan hal seperti terjadinya gugatan, ya kan, perubahan fase seperti itu. Ini jadi lama. Lalu setelah penyidik melakukan penyidikan terkait pasal 9 itu pasal 15, menetapkan dulu nih hari ini berdua dulu tersangka ya. Lalu kami mengembangkan terkait dengan pengelolaan perkebunan PT SCD yang di luar Hagim, yang berdasarkan dari dokumen BPN ada 900,7 hektar. Ada di desa Peninggalan 135,5 hektar, di desa Pangkalan Bekal 712 hektar, di desa Simpang Bekal 13,6 hektar dan Pangkalan 1,1 hektar, totalnya 900,707 hektar, sekitar 900 hektar. Ini kami juga sudah memeriksa beberapa saksi, ya kan? Kami juga sudah berkoordinasi, sudah ekspos di BPKP, dan hari ini dari status penyelidikan kami naikkan statusnya menjadi penyidikan, ya. Jadi hari ini kami menaikkan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 368 dari L.6.16 dari FD1 dari 3 dari 2005 tanggal 5 Maret 2025, ya kan? Itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada perkebunan PT SMB Juara HGU di wilayah Kabupaten Musi Asih yang diduga merugikan kerugian keuangan negara. Jelas ya, teman-teman media ya. Ini makanya kejaksaan negeri Mumbah ini hadir bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kerugian negara, juga kita mengusut korupsi terkait dengan sumber daya alam. Lalu hari ini, ya kan, penyidik melakukan upaya penahanan terhadap AM selaku tadi orang yang mengurus kelengkapan dokumen
jalan tol Betung Menuju Jambi yang kami duga itu adalah palsu untuk proses administrasi supaya mendapatkan penggantian tol itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan HA? HA sudah diperiksa sebagai saksi beberapa hari yang lalu. Hari ini penyidik memanggil dia tidak bisa hadir, ya kan? Dengan kondisi sakit, ya kan? Dan karena ini sudah dilakukan penetapan tersangka, insya Allah kami akan menjadwalkan untuk memanggil HA sebagai tersangka dalam waktu dekat. Jelas ya? Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman media, ya kan? Terima kasih.